access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong. But we have full access to everything. They don't care. Guys, kabar terbaru dari arena perang dagang global bikin kening mengkerut tapi senyum tipis juga. Indonesia berhasil menurunkan tarif ekspor ke Amerika Serikat dari 32% jadi 19%. Dan yang bikin lebih heboh, tarif kita bahkan lebih rendah dari Vietnam yang cuma turun ke 20%. Ini diumumin langsung sama Donald Trump lewat akun medsosnya. Trump bilang deal ini great deal dan Indonesia punya presiden hebat yang katanya negonya top. Tapi, tunggu dulu. Seriusan ini murni kemenangan? Atau kita lagi-lagi jadi pion dalam skema besar geopolitik Amerika? Trump main cantik tapi tetap kapitalis. Kita harus jujur, Trump bukan tipikal pemimpin yang kasih diskon karena rasa solidaritas Asia. Dia dagang, dia hitung-hitungan, dia cari untung. Amerika lagi butuh suplai pasar buat nahan ekonomi biar nggak ke-distract sama krisis dalam negeri dan tensi global. Trump juga lagi prepare buat kampanye Pilpres. Jadi, semua langkah dagangnya punya tujuan. Nambah lapangan kerja di AS, naikin ekspor AS, dan bikin grafik ekonomi terlihat kinclong. Apa yang kita korbankan? Nggak ada makan siang gratis, cuy. Untuk dapetin tarif ekspor jadi 19%, kita kasih timbal balik yang lumayan berat. Janji beli energi dari AS senilai 15 miliar dolar, sekitar 244 triliun rupiah. Komitmen beli produk pertanian dan peternakan mereka, yes, jagung, daging, gandum. Deal pembelian 50 unit Boeing buat armada penerbangan nasional kita. Dan yang nggak banyak diekspos, akses pasar bebas untuk perusahaan AS ke Indonesia dengan tarif masuk nyaris 0%. Kelihatan manis, tapi ini juga berarti kita ngebuka keran buat produk AS banjirin pasar lokal. Dari barang konsumsi, teknologi, sampai pertanian. Coba bayangin, daging sapi Amerika masuk supermarket kita dengan harga murah karena bebas bea. Peternak lokal bisa tumbang. Masuk BRICS, pemicu amarah Amerika. Sekarang kita geser ke angle geopolitik. Nggak lama setelah Prabowo hadir di KTT BRICS di Brasil, AS tiba-tiba nempelin tarif 32% ke barang Indonesia. Coincidence? Too neat. Trump itu anti banget sama BRICS. Dia tahu BRICS makin solid sama dengan ancaman buat dominasi dolar dan sistem ekonomi barat. Indonesia gabung ke BRICS dan 2 hari kemudian, Trump umumkan tarif tambahan 10% buat semua negara BRICS, termasuk kita. Kalau digabung, kita bisa kena 42%. Jadi ya, bisa dibilang diskon tarif jadi 19% ini semacam pelicin biar kita nggak terlalu mesra sama Cina, Rusia, dan geng BRICS lainnya. Tapi dengan harga mahal, kita harus jadi pasar buat produk-produk Amerika. Buat perbandingan, Vietnam awalnya lebih parah. Tarif mereka 46%. Tapi sekarang berhasil ditekan jadi 20%. Gimana caranya? Vietnam kasih 2 hal. Reformasi struktural yang disukai Washington dari sektor hukum, investasi, sampai buruh. Dan ini gokil, mereka kasih lahan premium 900 hektar buat proyek properti Trump. Mulai dari hotel, lapangan golf, sampai real estate. Bahkan Trump Tower pun udah direncanain di situ. Smart move atau jual diri, tergantung lu lihat dari sisi mana. Dan hasilnya, investasi AS ke Vietnam naik drastis, properti mereka naik harga, ekonomi jalan. Mereka main properti, kita mainin sumber daya dan pasar. Siapa sebenarnya yang diuntungkan? Ini bagian yang harus kita bahas belak-belakan. Memang benar, tarif ekspor turun. Tapi konsekuensinya bikin posisi kita lebih sebagai pasar daripada produsen kuat. Di satu sisi, perusahaan besar mungkin happy. Produk mereka lebih mudah masuk AS. Tapi di sisi lain, sektor UMKM, petani, peternak, bahkan sektor energi lokal bisa keseret. Kita harus bersaing sama produk murah dari AS yang bebas bea. Dan jangan lupa, banyak perjanjian kayak gini tuh panjang, punya efek jangka panjang yang kadang nggak kelihatan sekarang. Hari ini kita bilang yes, 5 tahun lagi kita bisa bilang, kenapa dulu kita nggak pikirin ini? Ini jebakan atau peluang? Kita harus adil, ini bukan murni jebakan, ada peluang kok. Tarif ekspor turun artinya produk kita punya daya saing lebih. AS butuh kita sebagai mitra, artinya kita punya leverage kalau pintar mainnya. Kita bisa pakai momen ini untuk naik kelas, bukan cuma jadi pasar tapi juga jadi hub produksi ekspor regional. Tapi semua itu baru bisa kejadian kalau pemerintah kita bisa ngelola dengan cerdas. Bikin regulasi yang jaga sektor lokal, dorong hilirisasi, dan jangan jadi terlalu tergantung ke satu negara. Guys,
Jangan terlalu euforia dulu sama angka tarif 19%. Karena dalam perang dagang global, angka murah bisa datang dari strategi mahal. Amerika kasih diskon bukan karena cinta, tapi karena butuh. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi korban dari politik diskon ini. Yang penting sekarang, kita manfaatin peluang ini, tapi tetap jaga kedaulatan ekonomi kita. Kalau enggak, kita cuma jadi pasar empuk buat produk asing, sementara petani, nelayan, UMKM kita makin ketinggalan. Jadi, menang nggak nih? Gua sih bilang, ini belum kemenangan, tapi bisa jadi jalan ke sana. Kalau kita waras, taktis, dan nggak gampang silau sama pujian dari luar negeri. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.